Halo, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi adik-adik. Bagaimana kabarnya hari ini? Kakak berharap semoga dalam keadaan sehat walafiat tanpa kekurangan apapun. Dan kakak juga berharap semoga adik-adik selalu dalam lindungan Tuhan Yang Maha Esa. Oh ya, selama pandemi ini udah nemuin hobi baru belum? Kalau belum, coba deh temuin hobi baru kalian selama pandemi ini. Pasti selama pandemi ini ada suatu hal yang muncul seketika, kayak hobi-hobi baru yang sebelumnya nggak pernah kita bayangin kita punya hobi itu, tapi seketika pas pandemi kayak gini, hobi itu tiba-tiba muncul. Buat kalian, adik-adik sekalian yang udah nemuin hobi baru, bagus banget. Ayo buat hobi baru kalian tuh menjadi hal-hal yang positif dan bisa membuat tubuh kalian tuh merespon dengan positif. Jangan cuma negatifnya aja yang dibanyakin, tapi kalian juga harus punya hal yang positifnya juga. Dan jangan lupa untuk selalu bahagia, tersenyum dalam keadaan apapun, meski tugas kalian numpuk banget, meski banyak sekali hal-hal yang membuat kalian tuh kayak mudian atau suka murung dan sebagainya. Kalian harus tetap bahagia, karena ketika kalian bahagia, otomatis tubuh kalian juga akan merespon dengan baik. Tubuh kalian akan menjadi sehat dan imun kalian akan menjadi meningkat. Karena ketika pandemi ini, imun kita tuh benar-benar harus dijaga, nggak boleh mut-mutan, nggak boleh stres, dan harus selalu bahagia, tersenyum dalam kondisi apapun itu. Oke? Oke, kali ini kita akan membahas mengenai topik yang menarik. Apa itu topiknya? Penasaran kan? Kita akan bahas apa? Oke, yang penasaran, sabar, tunggu dulu penasarannya. Kita akan bahas suatu topik yang menarik yang pastinya sering kita lakuin, kita ucapin, dan sangat berpengaruh penting pada kehidupan kita sehari-hari. Sebelumnya, perkenalkan, nama kakak Diva Resti Evrilia, NPM A1L01867. Kakak berasal dari program studi bimbingan dan konseling Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan Universitas Bengkulu, semester 5 sekarang, alhamdulillah masih bertahan. Kakak berasal dari Kabupaten Bengkulu Utara, lebih tepatnya di Kecamatan Padang Jaya, Desa Argamulya. Oke, udah dulu ya perkenalannya ya. Mungkin kalau mau tahu lebih jauh tentang kakak, nantilah ya, oke. Kita kali ini akan membahas mengenai topik ini, rasa percaya diri. Udah sering dengar kan yang namanya percaya diri? Pasti kalian sering bilang, ih nggak pede deh. Baru mau melakukan satu, bilang, ih nggak pede deh. Kayaknya dia lebih baik dibanding aku. Aku nggak pede. Aku nggak percaya sama kemampuanku sendiri. Pasti sering bilang kayak gitu dalam melakukan suatu hal. Kayak misalnya cuman disuruh maju ke depan gitu, presentasi, misalnya dapat giliran pertama, jangan deh, jangan aku dulu deh. Aku bagian ini aja deh. Jangan aku dulu deh. Itu materi sulit banget nih, aku nggak bisa, aku nggak nguasain materi itu, aku nggak pede. Nanti kalau aku salah gimana? Kalau kalian kayak gitu, please, mulai dari sekarang kalian harus percaya diri sama kemampuan kalian. Jangan nggak percaya diri sama kemampuan yang kalian miliki. Kalian harus percaya diri, oke? Oke, kali ini kita akan membahas mengenai rasa percaya diri. Nah, di dalam topik kita kali ini, kita akan bahas mengenai pengertian percaya diri, macam-macam percaya diri, kemudian akibat kurang percaya diri, sama tips membangun rasa percaya diri. Sebelumnya, ada quotes buat adik-adik sekalian. Apa quotes-nya? One moment can change a day, one day can change a life, and one life can change the world.
Jadi satu momen itu bisa merubah satu hari itu bisa merubah suatu kehidupan, dan suatu kehidupan itu bisa merubah dunia. Jadi kalau kalian ingin merubah dunia, kalian harus punya perubahan dalam diri kalian terlebih dahulu. Kayak yang pertamanya nggak percaya diri, jadi lebih percaya diri sama kemampuan yang kalian miliki. Oke, yang pertama kita akan bahas pengertian percaya diri terlebih dahulu. Apa sih itu percaya diri gitu kan ya? Kalian tuh kayak mungkin sering bilang pede, tapi nggak tahu apa itu percaya diri. Oke, kita akan bahas ini. Menurut Tantawai dalam Kamus Istilah Bimbingan dan Konseling pada tahun 2005, percaya diri adalah kondisi mental atau psikologis diri seseorang yang memberikan keyakinan kuat pada dirinya untuk berbuat atau melakukan suatu tindakan. Jadi percaya diri itu kondisi mental atau psikologis dari orang yang buat dia tuh yakin sama diri dia, yakin sama kemampuan dia untuk melakukan suatu tindakan. Percaya diri itu di mana individu dapat mengevaluasi keseluruhan dari dirinya sehingga memberikan keyakinan kuat pada kemampuan dirinya untuk melakukan tindakan dalam mencapai berbagai tujuan di hidupnya. Jadi percaya diri itu bisa mengevaluasi diri kalian sendiri, sehingga evaluasi tersebut membuat kalian itu lebih yakin sama kemampuan yang kalian miliki. Oke, selanjutnya kita akan bahas mengenai macam-macam percaya diri. Ada berapa macam sih? Yang pertama ada self-concept, di mana ketika kalian udah percaya diri, kalian pasti memiliki self-concept yang baik, di mana kalian tuh bisa mengonsepkan diri kalian sendiri, kemudian kalian bisa melihat diri kalian sendiri atau potret diri kalian sendiri secara keseluruhan. Itu yang namanya self-concept. Kemudian yang kedua itu self-esteem, di mana kalian tuh lebih bisa merasakan hawa-hawa atau aura-aura positif yang ada dalam diri kalian. Kalian tuh kayak ngerasa punya sesuatu hal yang harus dikeluarkan gitu kan ya. Kayak kalian tuh merasa bahwa diri kalian tuh berharga gitu kan ya. Berharga. Diri kalian tuh berharga. Kemudian yang ketiga tuh self-efficacy. Kalau self-efficacy ini kalian tuh kayak percaya sama kemampuan kalian, percaya sama kapasitas yang kalian miliki. Pokoknya yakin aja sama kemampuan yang kalian milikin tuh. Terus yang keempat itu adalah self-confident, dimana kalian tuh kayak punya keyakinan terhadap diri kalian sendiri gitu. Kalian punya penilaian atas kemampuan kalian sendiri, sejauh mana kalian bisa kayak merasakan aku pantas untuk mendapatkan suatu hal. Kayak gitu. Itu namanya self-confidence. Selanjutnya kita akan bahas mengenai akibat kurang percaya diri. Nah, buat kalian yang sering ngerasa kurang percaya diri, ternyata ada akibatnya gitu kan ya. Ada akibatnya buat diri kita, dan ternyata banyak banget akibatnya buat diri kita sendiri gitu kan ya. Dan ini merugikan buat diri kita. Jadi buat adik-adik sekalian yang kemarin kurang percaya diri, sekarang harus lebih percaya diri. Karena ternyata akibatnya apa aja? Yang pertama, tidak memiliki sesuatu. Tidak memiliki sesuatu ini maksudnya apa? Tidak memiliki suatu keinginan, tujuan, target yang bisa diperjuangkan secara sungguh-sungguh. Jadi, kalian tuh hidupnya flat-flat aja, nggak punya target. Kemudian yang kedua, tidak memiliki keputusan untuk melangkah. Kayak ngambang aja gitu, karena kalian nggak punya target, jadi kayak gantung aja gitu hidupnya. Terus yang ketiga itu mudah frustasi atau give up ketika menghadapi masalah atau kesulitan. Jadi ketika kalian nemuin masalah atau kesulitan, kalian tuh ya udah kayak stres, depresi, frustasi, kayak nggak bisa nemuin solusi atas masalah atau kesulitan yang kalian hadapi. Kemudian yang keempat itu kurang termotivasi untuk maju, suka malas-malesan atau setengah-setengah dalam melakukan sesuatu. Jadi kalian tuh kayak kurang motivasi gitu, kayak ya hidup flat-flat aja gitu, lurus-lurus aja.
kayak ibaratnya flat aja, datar aja, nggak ada gelombang naik turun, nggak ada simpang kanan simpang kiri, nggak ada gitu. Hidup kalian nggak berwarna kalau kalian kurang motivasi. Terus kalian juga kayak males-malesan gitu dan selalu setengah-setengah dalam melakukan sesuatu. Kemudian selanjutnya sering gagal dalam menyempurnakan tugas-tugas atau tanggung jawab. Jadi kalian tuh suka nggak optimal gitu kalau lagi ngerjain tugas-tugas. Kemudian canggung dalam menghadapi orang. Jadi kalian kalau misalnya lagi ketemu sama lawan bicara, tuh suka canggung aja gitu kalau nemuin orang lain. Kayak iya, i, u, e, o gitu. Suka canggung aja, kayak grogi-grogi, nervous yang berlebihan gitu. Selanjutnya, tidak bisa mendemonstrasikan kemampuan berbicara dan kemampuan mendengar yang meyakinkan. Jadi kalian tuh nggak bisa gitu nampain kemampuan berbicara juga mendengar kalian, padahal kalian tuh bisa jadi termasuk orang yang memiliki kemampuan berbicara yang bagus dan kemampuan yang mendengar yang bagus, tapi kalian nggak bisa nunjukin itu karena kalian kurang percaya diri. Padahal kalian bisa, tapi kalian ngerasa kalau kalian tuh nggak punya kemampuan di situ, padahal tuh ada, cuman kalian nggak percaya diri aja. Kemudian selanjutnya, sering-sering memiliki harapan yang tidak realistis. Jadi kalian tuh kayak punya harapan yang nggak realistis gitu, kayak suka nggak realistis terhadap sesuatu hal. Kemudian terlalu perfeksionis. Jangan terlalu perfeksionis banget gitu kan ya. Karena ternyata terlalu perfeksionis itu akibat dari kurang percaya diri gitu kan ya. Terus yang selanjutnya, yang terakhir itu terlalu sensitif atau perasa. Jadi kayak orang yang suka singgungan, terus suka sensitif, baru dibercandain sedikit, suka sensitif dan lain sebagainya, singgungan, itu ternyata akibat dari kurang percaya diri gitu kan ya. Jadi kalian yang merasa tersinggungan orangnya dan lain sebagainya, berarti kalian kurang percaya diri. Jadi kalian harus percaya diri gitu kan ya. Kemudian kita akan bahas mengenai tips membangun percaya diri. Jadi buat kalian yang nggak percaya diri tadi, kan udah tahu nih akibatnya banyak banget kan ya buat diri kita gitu kan, merugikan diri kita sendiri gitu kan ya. Jadi mulai dari sekarang, ubahlah rasa percaya dirimu itu, kurang percaya dirimu itu menjadi percaya diri. Jangan nggak percaya diri lagi, nggak ada kata nggak bisa. Semua itu bisa, cuman kita aja. Gimana sih cara kita tuh merubah hal yang nggak bisa jadi bisa? Itu kita harus usaha dan banyak-banyak percaya diri dan percaya pada kemampuan serta keyakinan diri kita gitu kan ya. Kita juga harus kayak netapin dalam hati kita gitu, netapin dalam hidup kita, kita pantas untuk mendapatkan sesuatu hal. Kita yakin pada kemampuan kita. Harus kayak gitu ya. Nggak boleh kayak misalnya, aku nggak bisa, aku nggak pede, kayaknya dia lebih baik dibanding aku, kemampuanku tuh nggak seberapa dan sebagainya, itu nggak boleh. Harus percaya diri pada kemampuan kalian. Oke, tips membangun percaya diri. Nah, apa aja sih tips membangun percaya diri? Kalau misalnya kalian mau berbicara di depan umum, entah itu waktu presentasi, orasi, pidato, dan lain sebagainya, yang pertama kalian lakukan itu adalah atur nafas kalian. Jadi sering banget kan kita tuh grogi ketika kita tuh berbicara di depan umum atau berhadapan dengan orang banyak, itu kan sering grogi tuh, nervous. Jadi pertama yang kalian lakukan harus atur nafas gitu kan ya. Nafas kalian atur, buat nafas kalian tuh stabil, pokoknya sestabil mungkin, hilangkan rasa canggung kalian dan juga nervous kalian. Insya Allah sih ketika nafas kita udah stabil, kita lebih bisa percaya diri lagi. Kemudian setelah atur nafas tuh, kalian harus mencari posisi yang ternyaman untuk kalian. Cari posisi yang paling nyaman, yang bisa membuat kalian tuh lebih percaya diri. Selanjutnya, lemparkan senyuman. Jadi setelah kalian atur nafas, cari posisi nyaman, kalian harus melemparkan senyuman terbaik kalian kepada audiens. Buat audiens itu merasa nyaman sama kita dan kita merasa nyaman dengan audiens. Kemudian yang ketiga itu kontak mata. Perhatikan kontak mata ketika kalian berada di depan umum. Karena kontak mata ini juga berpengaruh besar dengan percaya diri kita.
Kayak misalnya kalian tatap semua mata tuh, audien tuh tatap, gitu kan, bola matanya itu, tatap. Ketika kalian udah merasakan titik ternyaman kontak mata ini, kalian akan lebih bisa percaya diri. Kemudian setelah atur nafas, lemparkan senyuman, kontak mata, kalian juga harus berpikir positif. Jangan sampai berpikiran negatif kalau saya tuh nggak bisa gitu. Jangan sampai itu terjadi, karena ketika kamu berpikir negatif, maka respon dari tubuhmu pun negatif. Yang pertamanya seharusnya bisa, jadi nggak bisa. Jadi kalian harus berpikir positif untuk melakukan suatu hal, biar kalian tuh bisa dan lebih percaya diri. Selanjutnya itu be yourself. Jadi ketika kalian pengen percaya diri gitu kan dengan kemampuan kalian, ya kan harus menjadi diri kalian sendiri gitu kan ya. Nggak boleh jadi orang lain. Orang lain cukup jadi motivasi kalian, sedangkan kamu harus jadi dirimu sendiri. Jangan jadi orang lain. Orang lain tuh cukup jadi motivasi, sedangkan kamu harus jadi diri kamu sendiri. Oke, selanjutnya yaitu tampil rapi. Ternyata penampilan itu menunjang tingkat kepercayaan diri kita. Ketika penampilan kita rapi, bersih, wangi, ibaratnya kayak perfect lah gitu kan ya. Kayak ibaratnya rapi lah. Itu tuh ternyata tingkat kepercayaan diri kita tuh lebih meningkat lagi gitu kan. Lebih meningkat. Sehingga penampilan itu bisa dikatakan menunjang rasa percaya diri kita. Kemudian selanjutnya itu awali dengan salam dan doa. Jangan lupa ketika kalian berada di depan umum, itu jangan lupa bismillah. Jangan lupa salam dan jangan lupa berdoa. Karena ternyata itu tuh bisa lebih menenangkan diri kita dan juga buat kita lebih rileks dan percaya diri. Selanjutnya itu perhatikan suara kalian. Ketika kalian berada di depan umum, suara kalian tuh harus tegas, lugas, dan juga jelas, serta terstruktur. Jadi vokabulari kalian harus terstruktur, kemudian intonasi suara kalian harus jelas, tegas, lugas, sehingga ketika kalian berbicara di depan umum, kalian tuh lebih pede gitu, lebih percaya diri, karena suara kalian menunjang, vokabulari kalian juga menunjang. Yang terakhir tuh jangan takut berbuat kesalahan. Jadi ketika kalian berada di depan umum, jangan pernah takut untuk berbuat kesalahan, karena kesalahan itu wajar buat sesuatu hal yang baru. Kayak misalnya baru pertama kali pidato, baru pertama kali orasi atau lain sebagainya. Atau baru pertama kali presentasi di depan kelas. Itu pertama kali kalian berbuat kesalahan itu hal yang wajar gitu. Jadi jangan pernah takut untuk berbuat kesalahan ya, karena kesalahan itu hal yang wajar dan kalian akan berpikir bahwa yang kalian lakukan itu akan membuat kalian lebih percaya diri dan memperbaikinya di kemudian hari. Jadi ketika semua tips ini, 9 tips ini kalian lakukan, insya Allah kalian akan menjadi pribadi yang percaya diri. Menjadi pribadi yang percaya diri. Dan percaya diri itu sangat penting ya buat kita. Jadi kalian boleh terapkan 9 tips ini seperti atur nafas, lempar senyuman, kontak mata, berpikir positif, be yourself, tampil rapi, awali dengan salam dan doa, suara, jangan takut berbuat kesalahan. Itu ketika kalian terapin dalam kehidupan sehari-hari, insya Allah kalian akan menjadi diri pribadi yang percaya diri. Oke, itu tadi bahasan atau topik yang kita bahas. Semoga bermanfaat untuk kalian dan silakan terapkan dalam kehidupan sehari-hari. Jangan pernah ibaratnya ngomong nggak pede lagi, karena semua orang itu harus mempunyai kepercayaan diri yang tinggi. Tapi jangan terlalu percaya diri banget ya, nanti takutnya kalau terlalu percaya diri banget nanti takutnya jadi sombong atau angkuh. Jadi percaya dirilah pada kemampuanmu dan jangan jadikan percaya diri itu menjadi suatu hal yang membuatmu angkuh atau sombong.
Oke, ini ada quotes nih. Keyakinan menciptakan kenyataan. Jadi kayak keyakinan yang kita miliki itu bisa merubah hidup kita dan bisa menciptakan kenyataan yang baik gitu untuk diri kita. Itu William James yang bilang. Kemudian, satu langkah menuju sukses yaitu dengan yakin dan percaya pada kemampuan diri sendiri. Jadi kalian kalau memang mau sukses, yaitu kuncinya yakin dan percaya sama kemampuan diri kalian sendiri. Jangan nggak yakin ya. Nah, itu tadi topik yang kita bahas. Menarik banget buat kita terapin di kehidupan sehari-hari. Jadi buat adik-adik sekalian yang tadinya kurang percaya diri, semoga bisa jauh lebih percaya diri lagi dan percaya pada kemampuan kalian. Jangan nggak percaya sama kemampuan diri kalian sendiri. Kalian bisa melakukan suatu hal yang lebih ketika kalian bisa lebih percaya sama diri kalian sendiri. Oke? Oke, terima kasih ya. Kalau emang ada pertanyaan ataupun mau sharing-sharing, mau konseling, silakan bisa email ini di sini, bisa telepon di nomor ini, bisa DM di IG saya, di IG kakak ya, bisa messenger di Facebook kakak juga atau WhatsApp di nomor telepon kakak juga bisa, bisa curhat-curhat, kayak bisa sharing tentang percaya diri atau yang lainnya juga boleh. Oke, terima kasih ya. Kakak akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jangan lupa ubah insecure-mu jadi bersyukur. Ubah kurang percaya dirimu jadi percaya diri. Dan jangan pernah kamu merasa bahwa diri kamu itu nggak memiliki kemampuan apapun. Karena setiap orang itu memiliki kelebihannya masing-masing. Jadi tetap tersenyum dan bahagia, karena ketika kamu tersenyum dan bahagia, hidup akan jauh lebih berwarna. Terima kasih, see you!